Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa masih menurunkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan kesempatan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa banyak beribadah di sisinya. Yang kedua, salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan atas junjungan Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, yang mengangkat derajat, harkat dan martabat manusia dari tempat yang penuh dengan kehinaan, dari tempat yang penuh dengan kezaliman, sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini karena berkat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh pemirsa, teman dan sahabat dimanapun berada, adapun tausiah kultum pada kesempatan kali ini, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya, yang mengatakan bahwa izazati samanu, ada nanti suatu saat umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibuna dunya wa yansawna al-akhirah, terlalu mencintai yang namanya dunia, kemudian dia lupa kewajibannya untuk kehidupan di akhirat kelak. Ini menandakan dan memberikan isyarat kepada kita bahwa, dan ini sudah menjadi kejadian mungkin di tengah-tengah kita, bahwa masyarakat khususnya orang beragama Islam sudah hanya berbicara tentang dunia ini saja, tanpa memperhatikan apakah itu panas, tanpa memperhatikan apakah itu waktu siang. Hanya dunia saja terus dia lakukan, tanpa dia memperhatikan untuk tujuan akhirat. Pemirsa yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentu kita ketahui bersama bahwa hidup di dunia ini hanyalah sebentar, hanya sementara saja. Hidup di dunia ini hanya sebentar saja, dan jalan kita untuk menuju kehidupan selanjutnya. Kata Nabi, fa inna dunya balaun ilal akhirah, sesungguhnya dunia ini adalah jalan untuk menuju kehidupan di akhirat kelak. Ini memberikan isyarat kepada kita bahwa hidup di dunia hanya sebentar dan sementara saja, tidak ada yang abadi. Suatu saat kita akan kembali menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Nabi, izazati samanu, ada nanti suatu saat umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbuna dzunuba wa yansawna taubah, terlalu mencintai yang namanya dosa, kemudian dia lupa kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi wa taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, kembalilah kepada Allah, wa taubatan nasuha, dengan betul-betul kembali kepadanya dan tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatan itu. Tentu kita ketahui bersama bahwa manusia itu tidak pernah lepas daripada hilaf. Manusia itu tidak pernah lepas daripada dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan. Maka ada jalan diberikan oleh Allah dan Rasulnya, yakni satu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu ini telah diajarkan dalam ajaran Islam. Yang pertama, banyak-banyak salat sunnah taubat. Kapan dilaksanakan? Yakni antara selesai salat maghrib dan sampai isya. Itu batas waktu. Setelah itu kita lakukan banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Rasulullah, apabila dia habis solat, kemudian dia membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka 3 kali dia baca itu, maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, maka Allah telah ampunkan dosa 1 tahun itu. Subhanallah, berikan isyarat kepada kita bahwa manusia bukan dosa yang jadi masalah buat kita, bukan hilaf dan kesalahan yang kita lakukan jadi masalah buat kita. Yang jadi masalah, mau tidak untuk kita kembali meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan momentum kali ini Allah berikan kita kesempatan untuk bertobat, dengan banyak-banyak bertobat kepadanya, dengan banyak-banyak beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu salah satu kita mohon doa dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, izazati samanung yuhibbunal mal wa yansawna hisab, terlalu mencintai, menghitung-hitung yang namanya harta, mengumpulkan banyak harta, kemudian dia lupa untuk menghitung-hitungannya nanti di akhirat kemudian. Tentu harta kita
ingin memiliki cita-cita, masih ingin memiliki cita-cita, ingin menjadi orang kaya. Tapi jangan hanya sebagai orang kaya saja, tanpa kita memperhatikan kewajiban kita kepada mereka orang-orang yang kurang mampu. Harta kita untuk menolong orang lain, harta kita untuk mendekatkan kita nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan harta itu justru kita nanti dihinakan nanti di akhirat kemudian, dan itulah tanda bagi orang-orang yang celaka. Pemirsa, sahabat Salam Barakah dimanapun berada, saya kira ini tausiah singkat yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dari ketiga komponen masalah yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan Anda memberikan isyarat dan memberikan gambaran kepada kita lebih mendekatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih dari saya, Ustadz Andi Armayadi, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi